Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Ada sebuah aplikasi yang kayaknya dipakai dan juga berguna untuk ujian online, untuk sekolah-sekolah. Tapi ada satu hal yang kayaknya jangan dicoba deh aplikasi ini. Yaitu adalah ANBK Online 2023. Lihat dari logonya, oke, ini kayak logo resmi, tapi kok pecah. Dan juga ingat ya teman-teman, ini tidak disebar ke semua komputer sekolah dan juga tidak tersedia di umum. Ini hanya tersedia di community-community tertentu. Ya, ini adalah sebuah virus dan ini adalah Trojan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini tidak akan menyebar di komputer manapun. Ini hanya tersedia di komunitas tertentu dan ini adalah sebuah virus yang sangat berbahaya. Ya, ini mungkin bisa dibilang adalah kategorinya adalah virus Trojan yang versi GDI, yang dimana banyak tampilan flashing-flashing yang akan mengganggu tampilan dari desktop. Kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih untuk Windows Error CZE yang telah mengirimkan virusnya kepada saya, karena ini adalah virus ciptaan dia, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita akan lihat dari payloadnya, mungkin virusnya akan mirip seperti ciptaan dari Leurak, dari Wiped, dari Pankoza, dan juga dari ciptaan-ciptaan yang sejenis gitu. Kalau teman-teman sudah melihat dari video-video yang saya sudah pernah buat gitu. Teman-teman kalau misalnya belum nonton, silahkan bisa cek dulu di channel saya. Nah, sekarang kita akan lihat nih dari virusnya. Kebetulan Windows Error CZE menyediakan virusnya dalam bentuk RAR, yang dimana terdiri dari dua file. Yang pertama kita lihat dulu file TXT atau file dari Notepad. Di sini adalah tentang dari aplikasi ini. Ya, ini bukan aplikasi, tapi ini adalah sebuah virus. Bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggrisnya. Nah, di sini tulisannya adalah, jadi aplikasi ini berguna untuk membantu ANBK berjalan di komputer yang speknya itu low end. Ya, terdengar dari bahasanya saja sudah bukan bahasa Indonesia yang resmi gitu. Jadi di sini harus dicurigai gitu ya. Jadi saya mohon untuk menonaktifkan antivirusnya karena ada sedikit bug di aplikasi ini. Ini padahal adalah sebuah virus, jadi memang harus di antivirusnya dimatiin gitu. Padahal aslinya adalah seperti itu, tapi di sini bilangnya karena ada bug gitu. Silahkan gunakan aplikasi ini. Nah, pesannya cukup singkat seperti itu, dan sayangnya di sini tidak ada dari nama kreatornya. Padahal ini adalah buatan viewer yang bernama Windows Error CZE. Terima kasih sekali lagi gitu ya, yang telah mengirimkan virusnya kepada saya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari virusnya nih. Di sini memang virusnya ukurannya kecil banget, hanya 20,5 kilobyte. Kalau untuk aplikasi ANBK Online nggak akan mungkin sekecil ini dong. Ini kecil banget gitu. Sekarang kita lihat dari detailsnya, di sini tidak ada apa-apa, hanya tulisan ANBK Online, copyright 2023 gitu. Ya sudah, tidak ada nama usernya. Nah, mungkin teman-teman di sini nanti kalau misal kita lihat dari payloadnya, pasti akan mirip virus-virusnya seperti virus-virus GDI yang ada di luar sana. Mirip seperti ciptaan Pankoza, Leurak, atau Wiped, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin nanti bakal berkomentar mirip seperti apa, tolong jangan berkomentar, wah ini virus kopas. Tolong hargai dari si penciptanya ya teman-teman. Tolong di sini jangan ada saling menggurui, jangan ada saling sombong atau saling menghina. Tapi kita di sini sama-sama belajar, oke? Saya juga bukan guru, saya juga bukan ahli komputer. Mari kita sama-sama belajar dan melihat virusnya. Yuk, sekarang kita akan lihat dari virusnya. Saya menggunakan Windows 7 di VMware. Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Kita klik dua kali. Oke, ada user account control. Sekarang kita akan coba yes. Apa yang kira-kira akan terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Langsung tiba-tiba layar kita negatif, normal, negatif, normal, negatif, normal. Di inverse gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini tidak ada suaranya ya aplikasinya. Atau dari virusnya gitu. Nggak akan mungkin dong ya. Aplikasi ujian online tampilan seperti ini. Ini mulai virus tampilan flashing-flashing. Jadi mohon maaf kalau teman-teman tidak nyaman dengan tampilannya ya. Nah, kalau kita gerakkan kursornya di sini sudah mulai ada icon-icon yang mirip seperti virus ciptaan Leurak. Yang dimana ada icon-icon seperti ini. Ya, mungkin bisa dibilang mirip seperti memes gitu ya. Mulai ada seperti ini dan mulai screen melting nih. Teman-teman kira-kira kalau bisa nebak, ini virus mirip seperti virus ciptaan siapa sih? Ya, virus GDI rata-rata memang tampilannya seperti ini. Mulai flashing-flashing dan mulai menginikan desktop dengan aneh-aneh. Memang rata-rata virus GDI mirip-mirip seperti ini kok. Jadi teman-teman jangan menghina ya. Atau apalagi melihat, wah ini virusnya kopas. Tidak seperti itu ya. Ini ciptaan dari
kita semua di sini. Kita sama-sama belajar. Jadi kita hargai, oke? Kita akan lihat dari virusnya di sini. Wah, tampilannya cepat sekali gitu dari si pergerakan virusnya. Tapi tombol startnya anehnya di sini. Untuk Windows 7 ya, kebetulan ini tidak hilang tuh di sini kayak gini. Tapi kalau misalnya kita kayak giniin tuh, mulai ada error-errornya sedikit, atau mungkin bisa dibilang layernya mulai regeneratif gitu. Cuman memang di sini tampilan terlalu cepat. Jadi seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya berpikir ini adalah aplikasi ujian online, apakah aplikasi ujian online akan membuat desktop seperti ini? Ya, pasti tidak akan mungkin gitu. Dan ini pasti ujung-ujungnya akan menghapus dari Masterboot Record atau mereplace-nya. Itu sudah pasti. Virus dari GDI kebanyakan pasti seperti itu semua. Pasti akan mereplace dari Masterboot Record-nya. Jadi kita akan lihat sampai akhir. Ya, mulai flashing-flashingnya sudah mulai tidak enak. Jadi teman-teman yang tidak enak dengan tampilannya, mohon maaf ya. Tampilannya memang tidak mengenakan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi virus GDI memang rata-rata seperti ini. Oke. Ini virus mirip seperti apa ini? Ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini virusnya mirip seperti 2023.exe. Teman-teman sadar nggak sih? Ya, sangat mirip sekali. Nah, kita akan lihat ya di sini ya. Teman-teman mungkin memang ngelihat di sini, wah ini virus sepertinya mirip seperti ini. Tapi memang rata-rata virus-virus GDI memang mirip-mirip. Cuman memang ini di sini terinspirasinya benar-benar sangat terinspirasi dari virus-virus yang sudah diciptakan. Seperti itu ya. Langsung tiba-tiba blue screen. Ya, payloadnya sangat cepat. Bisa dibilang tidak seperti virus-virus yang lain, payloadnya bisa sampai 7 menit, 5 menit, atau lain sebagainya. Oke, di sini blue screen. Sudah, karena kebetulan saya menggunakan Windows 7, jadi blue screen-nya ya pasti seperti ini dong. Blue screen dengan kode 0x00000F4. Ini kalau misalnya di Windows 10, itu tulisannya adalah Critical Process Died. Ya, Critical Process Died. Hanya seperti itu saja. Nah, ini stuck di sini. Sudah, stuck aja seperti ini. Ya, kalau misalnya kebetulan, kalau misal di Windows yang versi saya, Windows 7 ini, memang nggak tahu kenapa suka nge-lag gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk restart paksa. Pasti walaupun mau di restart paksa, Masterboot Record akan ke-replace. Nah, sekarang kita akan lihat dulu nih. Oke, ternyata sudah mulai nih. Sudah mulai dumping physical memorinya. Oke, sekarang kita sambil tunggu saja gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah aplikasi ujian online seperti ini? Tidak akan mungkin lah seperti ini gitu ya. Oke, mungkin kira-kira virusnya terinspirasi dari mana? Yang pasti terinspirasi dari banyak gitu. Cuman memang kemarin ada viewer yang juga mengirimkan virusnya namanya 2023.exe. Itu juga sama. Ya, seperti ini. Ya, apakah teman-teman memang merasa ini adalah sebuah virus berbahaya? Ya, pasti ini adalah berbahaya. Kalau misalnya teman-teman bisa gunakan di PC-PC yang mungkin normal, ya sudah. Ini akan merusak gitu. Maka mungkin lah ya kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi tersebut untuk ujian online. Sekarang kita lihat. Oke. Lihat. Seperti ini tulisannya. Dan ini ternyata, kita lihat dari tulisannya. Masterboot Record-nya sudah di-replace dengan cara yang simple. Seperti ini saja. Goodbye, your MBR got destroyed. Credit to Cyber Soldier for the source code. Nah, jadi ini terinspirasi dari Cyber Soldier. Ini sebenarnya bisa dibilang source code-nya juga terinspirasi dari dia gitu. Made by Egghead Windows. Jadi di sini memang ternyata kreatornya adalah orang yang sama. Ya, mohon maaf ya. Sebelumnya mungkin saya tidak tahu kalau ternyata ini adalah kreator yang sama. Karena kebetulan ketika datang ke saya itu nama usernya sudah berbeda gitu. Menjadi Windows Error CZE. Andra GR12. Ini adalah penciptanya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin datang gitu ya ke si penciptanya, teman-teman tinggal cari aja Egghead Windows. Ini ada channel YouTube-nya. Teman-teman bisa coba datang gitu ya, karena dia juga memang membuat sebuah virus yang ternyata lumayan gitu, seperti kemarin 2023.exe. Ternyata merupakan kreator yang sama. Ya mohon maaf ya, ternyata seperti itu. Nah, mungkin kayak gimana menurut teman-teman virusnya? Apakah virusnya berbahaya? Ya, pasti dong berbahaya. Dan sekarang kita coba kalau misalnya di restart lagi. Apa yang akan terjadi? Kalau kita restart lagi, ya sudah. Kejadiannya akan seperti ini. Dan tidak akan ada apa-apa lagi selain Masterboot Record kita sudah di-replace dan harus diinstal ulang. Mungkin ngerasa teman-teman kalau misalnya punya banyak tools, bisa untuk diperbaiki. Memang bisa untuk perbaiki. Ini sebenarnya gampang gitu. Kalau misalnya teman-teman cara cepat, install ulang, beres, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki data yang banyak, kira-kira bagaimana? Teman-teman harus banyak
tools lagi gitu, terutama seperti data recovery, terus juga ada yang lain-lainnya dan lain sebagainya gitu, yang dimana ini sebenarnya bisa diperbaiki. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk virus kayak gini. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau ada penjelasan yang salah atau mungkin tadi mohon maaf, ternyata ini adalah penciptanya dari orang yang sama, bisa tuliskan di kolom komentar. Ada kritik atau saran dan apapun itu bisa tuliskan di kolom komentar. Ingat, di sini saya bukan paling ahli, tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan juga memahami, sama-sama memahami ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke guys ya, sekarang kita akan kembali lagi bermain game PC jadul ya guys ya, yaitu adalah Counter-Strike Condition Zero 1.2. Kita kali ini bukan ingin melanjutkan gamenya ya guys ya, tapi ingin mencoba ya guys ya, bisa dibilang 9 cheat yang sering dipakai oleh teman-teman dalam bermain Counter-Strike Condition Zero 1.2 ini ya guys ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga guys ya. Kalau saya waktu dulu sering banget ya guys ya mainin game ini pakai cheat ya guys ya. Aduh, nggak murni banget lah ya guys ya. Tapi oke lah ya guys ya, nggak apa-apa lah ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba lagi dan juga mengingat kembali ya guys ya, kode-kodenya apa nih ya guys ya yang sering kita pakai. Oke, check this out. Oke guys, kode yang pertama yang sering dipakai adalah ini guys ya, bot kill. Oke, bot kill ini adalah untuk mematikan botnya semua secara instan ya guys ya, dan akhirnya botnya semua mati dan kita justru sering menggunakan kode ini ya guys ya. Jujur guys, saya sering banget ya guys ya pakai kode ini kalau misalnya aduh saya udah kesusahan ya guys ya main game ini ya guys ya. Aduh, saya terus-terusan mati dan ya udah guys ya, mending bot kill beres. Oke guys ya, siapa yang sama seperti saya guys, langsung bot kill kalau misalnya udah menyerah guys. Oke guys, yang kedua adalah kodenya, namanya adalah MP underscore start money. Oke guys ya, start money-nya berapa? Oke, kita biasanya masang 16.000 ya guys ya. Jadi otomatis uang kita juga 16.000. Tada. Oke guys ya, waduh, siapa yang suka mainin kode ini ya guys ya? Aduh, ternyata ya guys ya, aduh, kayaknya saya juga suka waktu dulu ya guys ya. Uang kita otomatis langsung banyak guys ya, jadi nggak perlu lagi yang namanya main murni atau segala macam. Yang penting kita langsung beli senjata yang bagus ya guys ya. Oke guys, kode berikutnya adalah bot underscore knife only, dimana kita membuat si ini ya guys ya. Oke, dimana kita membuat si botnya ini menggunakan pisau semua guys. Tuh lihat ya guys ya, kita lihat ya guys ya, teman-teman kita udah pakai pisau semua guys. Jadi kita di sini yang menggunakan senjata satu-satunya ya guys ya. Kita padahal di sini pakai pistol doang, tapi kita bisa mengalahkan kok musuh kita ya guys ya dengan sangat mudah. Lihat ya guys ya, musuh semuanya pakai pisau ya guys ya. Oke, kita langsung main pisau sendiri ya guys ya. Oke, sip. Lihat ya guys ya, waduh, ini mainnya kayak gini semua ya guys ya. Waduh. Oke guys ya, setidaknya kan kita kan bisa main ini guys ya. Tapi botnya pada jago semua ya guys ya. Kayaknya cuma saya aja yang nggak jago ya guys ya. Oke, tapi kan keren ya guys ya. Setidaknya kalau bagi teman-teman yang ingin menang dengan instan tapi pingin ada usaha sedikit lah ya guys ya, pakai bot knife only ini menjadi solusi. Hehehe. Oke guys ya, selanjutnya adalah bot underscore pistols only, dimana si botnya semua ya guys ya bisa menggunakan pistol ya guys ya. Tapi ini bisa berefek kalau misalnya teman-teman sudah di restart lagi ya guys ya. Oke, sekarang kita coba restart lagi aja ya guys ya. Bot kill dulu guys. Oke, karena memang nggak berpengaruh ya guys ya kalau misalnya belum begitu guys ya. Oke, sekarang kita coba restart dan kita akan lihat ya guys ya. Pasti botnya menggunakan pistol semua ya guys ya. Pistol yang bener-bener sama persis kayak kita ya guys ya. Oke, jadi ini sangat berfungsi sekali ya guys ya bagi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin berlatih lah main game kayak gini ya guys ya, tapi teman-teman masih belum ready kalau misalnya disuruh main berhadapan dengan musuh-musuh yang senjatanya aduhai luar biasa ya guys ya. Oke, sekarang kita akan temuin dulu musuhnya dan kita lihat ya guys ya, semua musuhnya akan menggunakan pistol ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat ini teman kita juga udah pakai pistol semua. Nah, sekarang kita lihat mana musuh kita. Nah, ini guys ya. Oke. Nah, ini guys ya. Oke, pakai pistol ya guys ya, beneran pakai pistol ya guys ya. Tuh, pakai pistol guys, lawan pistol guys. Astagfirullah, kok saya salah kalah ya guys. Ya Allah.
Oke guys, selanjutnya adalah kode yang sangat unik ya guys ya, karena kita di sini akan bermain dengan gravitasi ya, atau SV Gravity ya guys ya. Oke, kita akan coba buat satu guys, langsung wah jadi keren ya guys ya. Sekali kita lompat langsung, wah ini nggak turun-turun guys kalau satu guys. Kalau satu masih bisa turun guys, daripada nol guys nggak turun-turun. Waduh, ini gimana guys mainnya? Coba kita ganti dulu guys ya. Oke, ini jadi bisa diganti sesuka teman-teman ya guys ya. Kalau misalnya mau satu ya satu atau 10 aja lah ya guys ya. Jadi kita bisa turun sedikit lah ya guys ya. Oke, nah ini guys ya. Oke, kita bisa turun dikit lah ya guys ya, daripada gitu banget lah ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat ya guys ya, gimana musuh-musuh yang lain ya guys ya. Oke, penasaran ya guys ya, gimana kira-kira ya guys ya. Oke, kita lompat. Oke, wah, oke, wah musuhnya nggak. Oh, ada yang melayang guys. Oke, waduh, ada yang melayang. Oke, ini teman kita guys. Oke, nggak ada yang lompat guys musuhnya guys. Oke, waduh. Oke guys ya. Aduh, kok musuhnya nggak ada yang lompat ya guys. Oke, sip. Kita buat. Oke, wah ada yang melayang tuh. Ada yang melayang. Oke. Sip, mantap lah guys ya. Oke, sip. Oke. Dadah. Oh, malah ditembak juga guys. Dasar guys ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu lah guys ya. Keren ya guys ya. Oke. Atau kita coba ya guys ya, kalau misalnya ini guys ya, SV Gravity-nya kita buat 9999 ya guys ya. Wah, ini langsung banyak yang mati ya guys ya. Oke, karena kenapa? Karena kita nggak bisa lompat nih guys ya, tuh nggak bisa lompat guys sama sekali guys. Tapi kalau misalnya kita jatuh, wah udah langsung ceder ya guys ya. Wah, mungkin kayak gitu ya guys ya. Ini gravity-nya langsung gini guys ya. Oke, sekarang kita coba ya guys ya, kalau misalnya kita bunuh diri lompat kayak gimana ya guys ya. Kira-kira ini gravity kayak gini. Wah, langsung mati guys. Ya Allah, gitu ya guys ya. Aduh, bersenang-senanglah dengan gravitasi ya guys ya. Umpung bisa di-cheat guys. Oke guys ya, selanjutnya adalah bot underscore zombie. Oke, siapa di sini yang pingin ngebuat botnya jadi zombie ya guys ya? Tapi sekarang kita akan coba tuh kan, ngebuat botnya jadi zombie semua ya guys ya. Oke, karena kenapa? Karena di sini nggak bisa gerak guys, beberapa botnya, tapi beberapa kok ada yang bisa bergerak tuh. Kecuali kalau kita sentuh ya guys ya. Kalau kita sentuh baru bisa bergerak ya guys ya. Nah ini ya guys ya. Waduh, ini bot zombie ini keren juga ya guys ya. Tuh kan, beberapa ada yang bergerak dan beberapa ada yang enggak ya guys ya. Waduh, kocak juga ya guys ya. Bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Aduh, oke ya guys ya, sekarang kita lihat ya guys ya, kira-kira musuhnya apakah semuanya tidak bergerak ya guys ya. Oke, sekarang kita menuju ke musuhnya. Dan benar saja ya guys ya. Wow, ini musuhnya nggak bergerak semua ya guys ya. Waduh, ternyata bot zombie ini ngebuat musuhnya jadi diam ya guys ya. Jadi kita bisa nembak dengan leluasa gini guys. Wah, ini bebas pilih ya guys ya, mau ditembak di mananya aja guys ya, bebas guys ya. Waduh, kok nggak mati-mati sih guys. Oke, sekarang kita coba guys. Oke. Aduh, ini nggak ada yang mati. Aduh, nggak ada yang ini guys, gerak semua ya guys ya tuh. Padahal dia, wah mukanya keren guys. Aduh, oke, sekarang kita tembak. Oke, loh, nggak nembak guys. Loh, waduh, ini tembus pandang guys. Loh, kok bisa guys? Oke, oh bisa guys ya. Aduh, bukan guys, keren ya guys ya. Aduh, siapa yang suka pakai bot zombie guys ya? Waduh, bisa tuliskan ya guys, kolom komentar ya guys ya. Oke guys ya, selanjutnya adalah bot kick. Siapa yang suka pakai ini ya guys ya? Oke, dengan kita pakai bot kick, maka kita mainnya solo player. Ini beneran solo player ya guys ya. Aduh, nggak ada temen, nggak ada musuh dan lain sebagainya ya guys ya. Aduh, saya masih inget ya guys ya, zaman dulu saya pertama kali main CS ini ya guys ya. Aduh, saya malah ngaktifin bot kick dan akhirnya saya bingung sendiri guys, mana musuhnya, mana temennya, kok kita mainnya sendiri guys ya. Jadi kita mau menang kayak gimana nih caranya guys ya? Ya Allah, bikin pusing ya guys ya. Siapa yang pernah ngalamin pakai bot kick ya guys ya? Karena ini kita cuma sendirian dan kita nggak bisa menang guys, nggak bisa menang, nggak bisa kalah guys. Ya mau gimana guys, ini nggak ada temen guys. Ya Allah, kok nggak ada temen nih guys ya. Aduh, jadi sendirian ya guys. Aduh, jangan kayak saya guys ya. Aduh, jomblo terus guys, sendirian guys. Oke guys ya, selanjutnya adalah kode yang namanya adalah bot underscore stop. Oke, sebenarnya ini kode mirip kayak bot zombie yang tadi ya guys ya. Tapi yang bikin beda adalah apa? Yang bikin beda adalah kita kalau menyentuh bot kita, maka bot kita juga tetap tidak akan bergerak ya guys ya. Ini mirip kayak bot zombie tadi ya guys ya. Cuman bedanya kalau bot zombie tadi, kalau misalnya kita sentuh kayak gini langsung bergerak ya guys ya, si botnya ya guys ya, beberapa ya guys ya. Tapi kalau di sini bener-bener berhenti ya guys ya. Jadi kita bisa leluasa ya guys ya. Aduh, ini ngapain ya guys ya, bisa dibilang aduh, kayaknya main kayak gini malah jadi kayak nggak seru ya guys ya. Oke, sekarang kita coba ke musuh kita ya guys ya. Setidaknya kita bisa balas dendam ya guys ya. Hey.
Nah ini guys ya, oke, wah semuanya kayak patung ya guys ya. Oke, kita bisa nembak kayak gini guys. Wah, tapi bergerak loh guys, masih napas loh ya guys ya. Waduh, oke, sekarang kita tembak. Waduh, gampang sekali ya guys ya. Oke, aduh, ini bermain seperti rasanya seperti apa ya guys ya. Oke, oke, sekarang kita lanjut. Oke, aduh, salah pencet lagi guys ya. Oke, sekarang kita lihat lagi guys ya, musuh si ini. Wah, tampan juga si bapaknya ya guys ya. Oke, sekarang kita tembak terus. Aduh, keren ya guys ya, headshot tapi kepalanya nggak pecah ya guys ya. Malah si bapaknya gini guys ya. Waduh, ketiduran kenapa nih guys? Oke, sekarang kita coba ke sini lagi guys. Oke, terus ke satu lagi. Oke, wah, bapak-bapak yang keren ini guys ya. Terus kita menang guys ya. Waduh, walaupun menangnya kayaknya nggak spesial ya guys ya. Oke guys ya, kode terakhir nih guys ya. Namanya adalah kill. Kode yang membuat kita bunuh diri ya guys ya. Ya Allah. Waduh, ini kode yang kayaknya kalau digunakan oleh teman-teman kalau misalnya udah pasrah ya guys ya, atau mungkin iseng-iseng aja ya guys ya. Aduh, udahlah ya guys ya, daripada ngapa-ngapain mending bunuh diri. Jangan ya guys ya, jangan pernah bunuh diri ya guys ya. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ya iyalah, namanya juga bikin mati ya guys ya. Nah, oke guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Gimana kode-kodenya, luar biasa ya guys ya. Mungkin teman-teman juga beberapa banyak yang suka pakai kode tersebut ya guys ya. Apalagi zaman saya waktu dulu, waktu kecil ya guys ya, mainin game ini ya guys ya. Aduh, main aja nggak pernah murni ya guys ya. Oke guys ya, kalau misalnya teman-teman ada kode lain yang sering digunakan oleh teman-teman, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke, nanti kita akan diskusikan ya guys ya. Kalau misalnya kodenya banyak yang ternyata masih belum saya bahas juga ya guys ya. Mungkin saya akan buat part keduanya atau kayak gimana ya, entahlah ya guys ya. Oke ya guys ya, jangan lupa untuk subscribe, share juga, stay tune di channel ini ya guys ya, karena ini adalah channel gaming. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran dengan gaming apalagi yang saya akan mainkan ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.